Ampun, Paman. Ampun. Jangan bunuh Panji. Jangan bunuh Panji, Paman. Ampun. Ampun. Kamu bicara apa, Panji? Paman sangat menyayangimu. Karena kamu putra seorang wanita yang sangat Paman cintai. Paman menyusulmu ke Manguntur karena sayang Paman padamu, Panji. Sungguh Paman tidak marah. Padahal Panji sudah meracuni Paman. Untung Ratanca berhasil menyelamatkan Paman. Mula-mula memang Paman sangat marah kepadamu. Tapi karena Paman tahu bahwa pasti ada orang yang telah mempengaruhi kamu, maka Paman menyusulmu ke Manguntur. Maafkan Panji, Paman. Sekarang Panji semakin tahu bahwa ayah benar-benar manusia jahat. Sangat jahat. Panji benci sekali. Mudah-mudahan Dewata memberikan kesadaran kepada ayahmu, Panji. Sehingga bisa merubah perilakunya untuk bisa mendapatkan karma pala yang baik dalam kehidupan berikutnya. Yung, ayo haus Yung. Nanti kita cari sungai ya. Ayo kepingin minum itu. Pasangan nama ini juga bagus hasilnya. Di sana, minta niranya buat cucu saya. Ini kembaliannya. Sudah. Enak Yung, airnya manis. Terima kasih Kisana. Bayar dulu, Nek. Tadi kan saya bilang minta. Minta itu tidak bayar. Loh, mana ada minta? Di sini, apa saja harus bayar. Kalau harus bayar, saya tidak minta. Saya minta karena saya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar karena tidak punya kepeng. Ngawur kamu. Ayo. Hei nenek tua, kau apakan orang itu? Lelaki alaman, wong cuma dikepret sedikit saja. Teriak-teriaknya kayak diseruduk kerbau. Dia minum nira saya. Tapi tidak mau bayar. Rampok dia. Saya sudah bilang tidak punya kepeng. Terserah, kalian mau apa? Nenek bisa dipenjara. Boleh, kalau semangkok nira itu bisa memenjarakan saya senang. Ini masalah hukum, Nek. Peraturan, bukan masalah jumlah. Tapi masalah hak orang yang diperkosa orang lain. Berapa yang harus dibayar nenek itu? Kebetulan, aku sedang bingung mencari rumahmu, Uni. Mana Kamandanu? Ada. Ayo, ini pasti Ayu Wandira. Sudah besar kamu, Nak. Nih, uang nira yang telah diminum anakku. Ambil saja semua. Lain kali kalau orang ngomong dengerin. Kalau bilang minta, jangan dikasih, tahu. Ini rumahmu juga, Ayu. Sebentar lagi, kakakmu Panji Ketawang dan ayahmu Kamandanu datang. Silahkan ini. Istirahat saja dulu. Saya siapkan makan siang. Kalian pasti belum makan. Sudah 2 hari kami makan seadanya. Nah, rumahnya bagus kan, Ayu? Hah? Ternyata rumah ayahmu bagus sekali, Ayu. Cocok untuk tempatmu. Anak cantik tinggal di rumah bagus. Iya toh? Tapi tempatnya ramai. Ayu tidak betah. Ayu lebih suka di rumah Biyung. Sepi. Tenang. Ngawur kamu. Kan Biyung pernah bilang, kamu harus mendapatkan jodoh yang baik. Jangan seperti Biyung. Lupa lagi. Ayu pengennya ikut Biyung mesin. Ayu takut sama Biyung Sakawuni. Kenapa? Kelihatannya galak. Kalau galak, ayahmu Kamandanu tidak mungkin mau jadi suaminya. Kenapa ayah Kamandanu tidak mau mencari Biyung mesin sampai ketemu? Ayo, bisik-bisik apa? Biyung bilang rumah Bibi bagus sekali. Dan Ayu bilang dia senang dan pasti betah tinggal di sini.
Ayo lihat, makanannya enak-enak sekali. Kalau di rumah Biung, paling banter makan burung bakar sama pepes jamur. Ayo makan. Silakan ini. Ayo, ambil sendiri yang banyak. Semua juga boleh. Itu ayahmu datang. Pasti sama kakakmu Panji Ketawang. Ayo makan dulu ya. Iya. Biar Bibi yang menyambut mereka. Panji, kamu sudah ditunggu sama orang yang sangat merindukan kamu. Coba tebak sendiri. Nini, Panji, Ayu. Panji kangen sekali sama Ayu. Bang, kalau kangen, kenapa Kakang Panji tidak pernah datang ke Randu Wadon? Rencananya, pekan depan, kakangmu dan bapak mau mengunjungimu ke Randu Wadon. Kata Biung, Bapak sedang mencari Biung Mesin. Sudah ketemu? Mesin! Mesin! Mesin, Maaf, Kisanak, mau manggil siapa? kamu Mesin kan? Rupanya Kisanak keliru. Nama saya Nyai Paricara, dan ini suami saya, Ki Jamparing. Maaf Kisanak, kami tidak bisa lama-lama. Ada urusan yang sangat penting. Belum ketemu, nak. ayo Panji, Kamandanu, dan Kau Sakabuni, kita sama-sama merayakan pertemuan ini yuk. Ayo, nak. Bibi, bawa semua pepes ikannya ya. Juga sambal dan lapotenya. Ya, Gusti. Kanda, kenapa? Kanda Prabu. Tabib Kedaton belum bisa menemukan penyakit Gusti Prabu. Tapi sejak tubuh beliau ambruk di Kaputren, sampai sekarang belum juga siuman. Apa tidak sebaiknya kita menyebar orang untuk mencari tabib lain? Barangkali dengan woro-woro. Kita tuh, kalau sampai besok pagi Gusti Prabu masih belum juga siuman, maka kita perlu membuat woro-woro. Tapi saya wanti-wanti Mpu Lam, sebagai Rakrian Kanuruhan yang bertanggung jawab mengatur rumah tangga Kedaton, supaya selalu memberitahu saya atau Rakrian Tumenggung, Mpu Wahana, atau siapapun tabib yang mau mengobati Gusti Prabu, untuk menjaga kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Baik, Kakang Pati. Gusti Prabu sakit keras, sampai sekarang masih pingsan. Dari mana ditahu? Tadi kami berkumpul di rumah Pati Nambi. Kenapa aku tidak diberitahu? Pertemuannya sangat mendadak. Nambi selalu menyisikan aku. Itu tidak penting, Kakang. Ada berita yang lebih bagus dari itu. Kalau sampai besok Gusti Prabu masih belum sadar, akan ada woro-woro mencari tabib untuk menyembuhkan Gusti Prabu. Lalu apa bagusnya berita itu buat aku? Loh, apa tabib muda? Anak angkat Kakang sudah pergi. Ya. Besok pagi-pagi saya akan menghadap Gusti Tribuaneswari. Silakan Gusti, tapi anak itu biar menunggu di balai jaga dulu. Nanti kalau memang diperbolehkan, akan hamba antar masuk. Ya. Tanca, kamu tunggu dulu di sini. Baik Gusti.
Dari kemarin, memang Kanda Prabu tampak kurang sehat. Dia sering batuk, dan wajahnya agak pucat. Saya kira penting untuk diadakan woro-woro kita. Untuk mencari tabib sampai ke desa-desa. Kalau perlu, diadakan sayembara. Masuk, Halayuda. Saya ikut bersedih, Gusti Dewi. Apa sudah dipanggilkan tabib Kedaton, Gusti? Sudah, Halayuda. Tapi tampaknya belum ada perubahan. Apa mungkin ini karena gangguan makhluk halus? Atau barangkali ilmu hitam? Sepertinya mustahil kalau akibat makhluk halus ataupun ilmu hitam, Gusti Dewi. Ilmu batin Gusti Prabu sangat tinggi. Saya kira tidak mungkin ada yang bisa menandingi. Saya sependapat dengan Patinambi. Mungkin jenis penyakit yang diderita Gusti Prabu belum bisa diketahui penyebabnya. Kalau begitu, laksanakan saja woro-woro titah itu, Patinambi. Saya cemas kalau sakit Kanda Prabu akan semakin parah. Maaf, Gusti Dewi. Anak angkat saya sedikit punya kepandaian mengobati orang. Waktu saya di Patuk Lar Sendok, saat berburu, dia yang mengobati. Demikian pun jika keluarga saya sakit. Kalau diizinkan, anak itu akan saya suruh coba mengobati Gusti Prabu. Anak angkat? Ya, anak angkat saya. Sekarang sudah ada di luar, Pati. Saya takut, Gusti. Ilmu saya masih rendah. Kakak angkat saya jauh lebih pandai. Saya sanggup untuk memanggilnya kalau diperlukan, Gusti. Jangan takut. Dicoba saja dulu. Nanti kalau kamu tidak mampu, baru panggil kakakmu, ya? Besarkan hatimu, kamu pasti bisa. Bangun, anakku. Silahkan kamu mulai. Ada pembengkakan pada otak Gusti Prabu. Mungkin ada luka. Atau sesuatu yang mengganggu. Hamba tidak mempunyai obat untuk itu. Tapi hamba bisa mengusahakannya. Mungkin kakak seperguruan hamba masih menyimpan peninggalan dari mendiang guru hamba. Apakah penyakit itu sangat berbahaya? Kalau tidak segera diobati, bisa membuat Gusti Prabu kehilangan kesadaran untuk selama-lamanya. Gusti Ratu, obat ini hanya memberi daya tahan tubuh Gusti Prabu. Sementara itu kalau hamba diizinkan, hamba segera pergi ke desa Pasuruan 1 untuk memanggil kakak seperguruan hamba. Atau untuk mengambil obat penyembuh untuk penyakit Gusti Prabu. Ini bagaimana caranya? Kalau hamba diperkenankan, hamba akan meminumkannya, Gusti Ratu.
Maaf, Saya hanya menjalankan peraturan. Kamu, minum dulu obat itu. Terima kasih, Nak. Biar nanti kami akan meminumkan ramuan obat itu kepada Baginda Prabu. Pagi dan malam, Gusti Ratu. Gusti Dewi dan Adipati, sekarang juga saya akan menyuruh Ratanca untuk mendatangkan kakak seperguruannya kemari. Hati-hati, Nak. Siapa namamu? Ratanca, Gusti Ratu.